نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بألوهية وربوبية وأسماء وصفات العليا وتمسك له المتمسكون وتعبد له المتعبدون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إلى آخر ayat. Para jamaah sekalian, Bapak-bapak, mboten ibu nggih, Bapak-bapak ingkang kula hormati, langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng merasakan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten sampun kata nikmat ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya. Langkung-langkung inggih menika nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Niki nikmat ingkang ageng sangat, monggo kita sareng-sareng pun waleh pun bosen anggenipun syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Langsung kemawon kita kelajengaken kajian kita kitab Bulughul Maram dari Babul Janais, kitab tentang pembahasan jenazah. Kita sampai pada hadis nomor 451. Kalau di kitab saya ini 451. Jenengan mboten nate beto Bulughul Maram. 500. Nah, 451. Mohon maaf. An Aliin. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliin radhiyallahu anhu qala, lan saking Ali radhiyallahu anhu qala, ngucap sapa Ali. Saya masih belum menemukan, ada beberapa kitab hadis kadang-kadang kalau disebut Ali itu bukan radhiyallahu anhu tapi karramallahu wajhah. Nah, dengar Pak? Ada yang menggunakan kalimat karramallahu wajhah tapi bukan radhiyallahu anhu. Nah, Ali, khusus Ali bin Abi Thalib. Jadi karramallahu wajhah. Namun dalam kitab-kitab hadis yang banyak kita temukan justru yang betul adalah menggunakan kalimat radhiyallahu anhu. Karramallahu wajhah itu lebih cenderung kepada nanti ke syiahnya muncul. Nanti kita lebih menggunakan radhiyallahu anhu, enggak ada yang karramallahu wajhah, dan juga banyak para ulama memberikan bantahan tentang ini. Langsung kita teruskan. Kala ngucap sapa Ali, sami tu ngrungu ingsun an-nabiyya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Nabi dawuh. Napa dawuhne kanjeng Nabi? La taghalau. Ojo berlebih-lebihan sira kabeh. Dadi ojo sampai ngelarang-larang ke sira kabeh fil kafani ing dalem kain kafan. Jadi lataghalli bi makna lataghali wal mughalah bi khatfil ikhda ta'in wa huwa israf wa ziyadah ats-tsaman. Jadi ojo ngelarang-larangno, ojo ngelewati batas sira kabeh fil kafani ing dalem kapan mboten nangsal DR masa ndek duit wong sugih kok
Kain kafan kok kain mori, orang sing larang. Tidak sunnah. Karena dia punya uang, beli kain kafan yang paling mahal bisa. Justru malah nggak sunnah. Jadi yang sunnah bagaimana? Jangan yang mahal-mahal. Kain yang bagusnya gimana? Yang bagus itu untuk orang yang hidup. Sing mati rasa api-api. Bahkan nanti jelaskan dalam riwayat yang lain, yuslabu syari'an. Karena apa? Akan cepat hancur, cepat busuk. Yang namanya kain nggak ada kain yang bisa bertahan lama. Langsung api kalau kain. Kecuali memang ada beberapa jenazah-jenazah tertentu yang oleh Allah diberikan apa? Kelebihan. Biasanya jenazah bahkan kain kafannya pun tidak hancur padahal sudah bertahun-tahun ada. Enten. Banyak gitu. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran buat kita yang hidup. Ada beberapa makam terbongkar karena banjir, kain kafannya masih utuh, jenazahnya utuh. Sami. Masya Allah. Wa a'lam bishawab. Apa ini kelebihan? Wa a'lam. Mudah-mudahan kelebihan. Sebab jenazah yang utuh itu juga ada ya. Yang orang yang paling kafir jenazahnya Fir'aun juga utuh. Tapi tidak menunjukkan kemudian utuh. Wah, berarti ini utama. Berarti dia pun lagi kelebihan. Ya belum tentu. Mudah-mudahan dia diutuhkan oleh Allah itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Oh seperti itu kalau orang baik. Tapi Fir'aun pun juga begitu. Orang yang paling kafir pun juga jenazahnya masih utuh. Tapi juga tidak menjadi sebuah, paling tidak minimal untuk pelajaran kita yang masih hidup, bagaimana untuk bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. Nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghalau fil kafan. Ojo ngelarang-larang no, ojo berlebih-lebihan, ojo ngeluwi wates, ojo ditambah-tambah no, sing larang sisan mboten asa. Fil kafan indah lemeng kafani jenazah. Kenapa? Fa innahu mongko sak temene utahe kafan iku yuslabu syari'an. Yuslabu niku cepat. Syari'an syari'an cepat, yuslabu rusak. Jadi cepat hancurnya, cepat rusak, cepat memetik. Rasa api-api. Sing api kanggo sing urip. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Derajat hadis ini adalah, ada yang mengatakan hadisun dhaiful isnad. Ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang sanadnya lemah. Ada yang mengatakan begitu. Ini menurut Syekh Al-Basam ya, dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Syekh Al-Basam menurunkan penilaian tentang hadis ini, tentang derajat hadis ini, status hadis ini dihukumi oleh dia sebagai dhaiful isnad. Sanadnya ada yang lemah. Syaratnya hadis sahih, sanadnya harus qawiyun, harus kuat. Bukan dhaif, lemah. Sanadnya kuat, nah itu bisa kita pakai. Karena sanadnya lemah, itu masih belum tentu kita pakai. Boleh kita pakai? Boleh, tapi harus ada syawahid. Penguat-penguat hadis lain untuk menguatkan derajat hadis yang lemah ini diangkat menjadi hadis sahih li ghairihi atau hasan. Lah untuk mengangkat derajatnya dan bisa diamalkan, dibutuhkan hadis lain sebagai penguat. Nah gitu kalau dalam ilmu hadis. Kita lihat dulu hadis ini ya. Kemudian para jamaah yang dimaulah Subhanahu wa taala, langsung saja kita ambil satu, sebentar ya. Ada beberapa kitab lain, saya bahkan berikan keterangan lagi di kitab yang lain. Misalkan saya bawa ini syarahnya Bulughul Maram, namanya Fathul Alam fi dirasati ahadits Bulughul Maram. Ini juga besar kitabnya, tapi ini enak juga. Sebentar ya. Mudah-mudahan ada ya, guys.
Masalahnya antara nomor hadis ini beda-beda, Pak. Terus dengan beda pencetak itu beda. Jadi cetakannya beda, akhirnya nomor hadisnya juga berbeda. Wah, beda. Yang saya punya ini apa ini? Darul Alamiyah Mesir. Yang saya punya ini Darul Alamiyah Mesir. Berbeda. Yang saya punya, yang buku aslinya kitab ini Fathul Jalali wal Ikram 10 jilid. Saya punya bukunya aslinya. Tapi yang cetakan Mesir. Kalau cetakan yang Saudi harganya 2 juta lebih. Saya cetakan yang agak murah. Memang saya berpikir itu beli buku itu menurut saya masuk beli HP bisa kok, masuk tuku buku raiso. Dan sekarang HP 3 juta kayak enggak larang. Nek masuk buku 100.000 yang mahal. Liru. Kenapa? Karena memang banyak orang sekarang itu kalau kepentingan ilmu itu magah, males. Tapi kalau udah kepentingan yang bersifat dunia, wah, pira itu kan. Berapapun diikuti. Jadi dia tidak berpikir lagi tentang uang mahal atau tidak mahal. Karena memang apa? Tidak berbeda ya. Sudah berbeda. Jadi orientasinya sekarang lebih cenderung kepada fulus. Bentar saya carikan dulu. Kasih tanda maksudnya. An Samura an Ibn Abbas an Aisyah an Abdurrahman an Jabir an Talqah. Wah, nggak sampai sini, belum sampai sini. Nanti aja Pak ketemu. Kesimpulan dari hadis ini yang pertama, al-mustahabbu ayyakuna al-kafan minat-thiyabi al-baidi al-qatan al-'adiyah. Disunahkannya untuk memberikan kafan mayat itu harusnya apa? Disunahkan yang berwarna putih, yang terbuat dari katun. Jadi berbuat dari katun putih. Paling enak ya kebiasaan yang biasa dipakai mayat jenazah. Kain apa? Kalau di Indonesia ini paling banyak ya kain mori. Kain mori itu kuat tuh Pak, bagus. Gak mahal tapi kuat. Juga nggak terlalu kasar banget sih. Enak kalau dipakai. Menggunakan sobek itu sulit. Ada yang pernah nyobek? Wah, kalau nyobek itu sulit untuk bisa menyobek kain apa? Mori. Digunting dulu, disobek pun kalau nggak pas seratnya sulit. Ada caranya. Nggak angger nyobek itu nggak bisa. Ada caranya, sesuai dengan seratnya, seret itu bisa langsung. Bisa. Yang pertama. Wa alla yukaffinu al-mayyit mahma kanat manzilatuhu min at-thiyabil fakhirah wal malabis al-ghaliyah. Jadi tidak boleh mengkafani mayat itu karena dia orang kaya, kemudian dia tunjukkan kekayaannya dengan memberikan kafan yang terbaik, bahkan yang mahal. Tidak boleh. Ini yang meninggali presiden loh ya, kafannya harus mahal. Justru nggak syariat, tidak sesuai dengan. Kita teruskan dulu. Yang kedua, al-kafanu yabla wa ta'kuluhu al-ard syari'an. Yang namanya kain kafan itu hancur cepat, busuk. Kenapa? Karena memang dia cepat hancur, cepat rusak karena dimakan apa? Dimakan tanah. Dimakan tanah. Ini bahasanya kalau dipakai hadis ini sarannya al-kafanu yabla wa ta'kuluhu al-ard syari'an. Fala makna lil mughalad fihi ikhtiyarat min al-alsinatil rafi'ah asyahirah. Jadi nggak boleh kalau yang mahal-mahal
Kita disunahkan justru malah yang murah-murah, nggak boleh yang mahal, nggak boleh yang mahal-mahal, nggak boleh. Sunahkan yang murah-murah aja. Para jamaah sekalian yang dimaksudkan yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantaranya kenapa kemudian kita ini orang yang masih hidup ini ketika mengkafani itu seakan-akan Allah itu tidak bisa memandang derajat itu dari harta, sama sekali tidak. Allah benar-benar melihat derajat seorang manusia itu dari ketakwaan dan keimanan. Bodoh kalau sudah meninggal itu nggak ada artinya di mata Allah Subhanahu. Wah, bodohmu sak piro-piro, hartamu seberapa banyaknya, di mata Allah nggak ada hartanya. Ditunjukkan kenapa? Ketika mengkafani saja masih di dunia, ketika meninggal mengkafani aja nggak boleh mahal-mahal. Andai kata boleh, wah sing sugih paling sing luwih apik, sing lumbol, sing harganya 2 juta 1 meter gitu. Saya tuh pernah melihat satu. Oh nggih. Di dalam kuburan di kali Nggih. agama itu utuh. Padahal batu itu berapa tahun? Nggih, leres betul. Betul. Apakah ada istilahnya karena orang dengan ini yang tidak? Kalau memang seperti itu kan harus yang kenal ya Pak ya, yang kenal bisa jadi. Dan dari beberapa pengetahuan orang yang pernah mengalami menemukan jenazah-jenazah itu, mereka rata-rata hafal Quran, mereka orang baik, itu biasanya oleh Allah diawetkan. Tapi kemudian yang hancur bukan berarti jelek. Jadi memang itu hanya sebagai ibroh, pelajaran buat kita yang hidup. Memang Allah dimilih. Jadi tidak semuanya. Para sahabat pun apa kemudian mereka sahabat yang mereka dijamin surga, apa jenazahnya masih utuh semua? Juga tidak juga. Baki, makam Baki yang di Mekah apa Madinah? Mekah. Itu dengan kebongkar hancur semua. Orang Mekah ya nggak jarang mereka yang bisa utuh. Padahal mereka rata-rata imannya lebih bagus-bagus. Atau di Madinah, makam di Madinah, ya sama. Makanya hanya sebagai ibro, sebagai pelajaran. Nggak ada satupun hadis nggak ada. Oh, nah ini kalau jenazahnya utuh berarti orang baik, belum tentu juga. Nggih, leres. Kemudian hadis yang kedua, karena nggak terlalu banyak yang dibahas, nanti insya Allah sama dengan hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, saking Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi laha maring Aisyah. Apa kata Aisyah? Lau mutti qabli laqasal tuki. Ya Aisyah, lau mutti lamun mati sirohe Aisyah qabli sadurunge ingsun laqasal tuki nyekti medusi ingsun ki ing sirohe Aisyah. Hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadisnya disahihkan oleh Ibnu Hibban. Derajat hadis ini hadis sahih. Apa kata Nabi? Seandainya ya Aisyah kamu mati sebelum aku, maka nanti jenazahmu, jasadmu akan aku mandikan. Sini dikasih Nabi. Bahkan kenyataannya bagaimana? Yang meninggal dulu Aisyah apa Nabi? Nabi yang meninggal. Aisyah pun nggak bisa mandikan. Nanti Pak, ada riwayat. Nah, yang dimandikan malaikat. Jadi Nabi itu nggak ada bisa melihat auratnya Nabi. Para sahabat aja nggak bisa melihat auratnya Nabi.
Padahal Nabi dimandikan dalam kondisi tidak boleh ditelanjangi. Nanti sak pakaiannya didusi sak pakaiannya. Nggak boleh ditelanjangi. Kalau sahabat-sahabat lain semua dilepas semua. Makanya nanti ada riwayat, kayaknya udah pernah dibahas belum? Apa dia? Ada riwayat. Tapi nanti akhirnya kemudian ketika dalam kondisi bingung itu, Allah mengutus malaikat, semua yang mau memandikan jenazah Nabi itu semua ditidurkan oleh Allah. Turu kabeh. Malaikat langsung mandikan, selesai sampai dikafani, baru dibangunkan lagi. Loh, sudah kan kafanan. Sudah selesai. Tinggal nyolat ya. Ya Allah, ya Allah. Itu dalam riwayat ya. Jangan cari hadis-hadis ya ada di dalam hadis-hadis. Oke. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama. Hadisnya sama, Pak. Wa an Asma binti Umaish. Sama yang hadisnya. Kita teruskan aja. Wa an Asma binti Umaish, saking Asma binti Umaish radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Anna Fatimah sak temannya utai Fatimah radhiyallahu anha iku ausat wasiat sapa Fatimah ayu ghasilaha yento ngedusiha ing Fatimah sopo Aliun Ali radhiyallahu anhu. Rawahu Daruqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Derajat hadis ini adalah atharul hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Mirip-mirip ya. Kalau Nabi bersabda, seandainya hai Aisyah, kalau kamu mati lebih dulu dari saya, nanti akan aku mandikan jenazah. Kalau Fatimah nggak ada akal juga. Fatimah nggak mau kalah dengan Nabi. Apa? Fatimah pun berwasiat, nanti kalau saya meninggal, saya berharap nanti Ali bin Abi Thalib lah yang akan memandikanku. Nah, habis siapa? Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari dua hadis ini. Yang pertama, yukarrimu ala rajul ayyughsila mar'a. Haramnya seorang laki-laki memandikan jenazah perempuan. Wa yukarrimu alal mar'a ayyughsilu rajul. Sebagaimana pula haramnya seorang perempuan memandikan jenazah laki-laki. Walau kana rajul mahraman lil mar'ah fala yajuju ayyughsila rajul ummahu. Walaupun toh dia seorang mahramnya. Ustaz, ibu saya mosok saya ingin berbadi dengan ibu saya, Ustaz. Lah terus, lah ibu saya meninggal saya mandikan mosok enggak boleh, Ustaz. Maka secara syar'i bagus. Tekadmu untuk menjadi anak yang soleh bagus. Tapi kalau kamu mandikan jenazah ibumu, enggak bagus. Tidak sesuai dengan syariat. Loh kan ibu saya, walaupun itu sendiri. Nabi saja ketika putrinya Nabi perempuan meninggal, apa kemudian Nabi sendiri yang mandikan? Tidak. Ibu serahkan ibu yang mandi. Nabi cuma menunggu informasi dari ibu. Gimana ibu sudah selesai? Itu aja. Nabi dah. Jadi yang boleh laki-laki memandikan perempuan atau sebaliknya perempuan memandikan laki-laki itu hanya suami istri. Selain itu tidak boleh. Kenapa? Karena suami istri itu sudah tidak ada aurat baginya. Sudah tidak ada aurat lagi. Nah, kalau orang lain nggak boleh. Walaupun anaknya yang meninggal ibunya, anaknya laki-laki nggak boleh. Kalau anaknya perempuan boleh. Gitu. Perempuan bukan muhrim boleh. Boleh, monggo. Kalau memang nanti dari keluarga nggak ada apa-apa, monggo. Yang nggak boleh itu kan laki-laki, yang penting bukan laki-laki. Yang pertama. Fala yajuju ayyughsila rajulu ummah. Nah kan ini.
maka tidak boleh seorang laki-laki, seorang anak memandikan jenazah ibunya. Wa abnatahu, atau juga seorang anak perempuannya. Misalkan saya punya anak perempuan, lu kan anak saya nggak boleh, maka tidak boleh. Ya, walaupun toh anakmu sendiri dan itu mahram kan, tapi tidak boleh. Ulama begitu. Karena memang mudaratnya jauh, Pak. Mudaratnya jauh lebih beda. Karena walaupun mahram itu mudaratnya berbeda. Wa gharima minal maharimah, dan selain keduanya, contohnya silakan laki-laki memandikan jenazah ibunya, atau dia punya anak perempuan memandikan jenazah anak istri anak perempuannya, enggak boleh. Yang boleh istrinya sendiri. Yang pertama ini. Qala fi al-Mughni. Nah, kalau kitab al-Mughni ini biasanya kitab penyusunnya adalah Ibnu Qudamah. Dia bermadzhab Imam Ahmad bin Muhammad. Huwa qalu aktsaru ahli ilm, dan inilah pendapat yang terbanyak, paling banyak yang dipakai oleh para ulama. Wa ajazahu Malik wa Syafi'i inda darurah. Tetapi Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan dalam kondisi darurat. Karena sih mandikan belas Ustaz gimana? Masa nggak ditusi? Nggak apa-apa, darurat. Itu Imam Malik sama Syafi'i membolehkan, tapi harus darurat dulu. Ini Syafi'i sama Malik. Wasta'adzamahu Imam Ahmad wa ghairi. Dan juga Imam Ahmad juga mengagungkan itu, dan juga imam selainnya nggak boleh. Juga begitu, juga sama. Apa-apa. Jadi kalau memang darurat alasannya. Sebab dalam kaidah fikih ad-daruratu tubihul maqdurat. Darurat itu membolehkan yang dilarang. Awalnya dilarang haram, tapi karena darurat boleh. Oh begitu ya? Benar ya? Nah, cuma harus ada kaidah lain untuk mengawal kaidah ini. Apa? Ad-daruratu yuqaddiru biqadariha. Nah, ini yang penting. Darurat itu gak alasan darurat begitu. Darurat itu ada kadarnya. Paham gak? Ada kadarnya, ada ukurannya. Sekarang nggak ada makanan. Adanya babi. Makan sampai kenyang, nggak boleh. Sekedar ganjel. Habis ganjel, udah jangan berangkat. Ustaz di sana juga nggak ada makanan, Ustaz gimana? Ustaz bawa ya, nanti untuk sangu untuk sana. Nggak boleh. Paham maksudnya? Itu namanya ada kadarnya. Kadarnya apa? Sekedar untuk mempertahankan hidup. Selesai. Bukan disimpan. Wah nanti di sana nggak ada, Ustaz. Daripada nyari-nyari, Ustaz bawa ya, nggak boleh. Sampai sana nyari lagi. Itu namanya darurat. Daruratnya di sini dengan daruratnya sana beda sudah. Yang sini sudah selesai. Daruratnya sekedar untuk makan aja, untuk mempertahankan hidup. Sana ada darurat lagi nanti, dengan harus cari lagi. Baru ada darurat. Nah, belum nyari, belum ada darurat. Jadi gitu Pak ya, cara memahami fikihnya itu begitu. Sebentar. Tadi saya kan ada minuman ya. Wah, ada meriko ya. Sebenarnya gimana? Bajunya Al-Fatah gitu. Jadi darurat itu gitu Pak. Jangan kemudian alasan darurat disimpan ya, nggak darurat lagi namanya. Nanti makanya darurat itu ada kadarnya. Belum wonten Pak, waktu kalau wonten di paring minum. Nggih. Air sono tundon iki Pak. Nah, yang pertama. Kemudian para jamaah sekalian yang dimaksud Subhanahu wa taala. Yang kedua, yastasna min dalik, dikecualikan dari itu anna lirrajulu ayyughsila zaujah wa amatah. Nah, ini boleh. Wa bintan duna sab'a sinin. Nah, ini ada yang mengecualikan.
Dikecualikan adalah bagi seorang laki-laki suami memandikan jenazah istrinya, boleh. Wa amatahu, atau jenazah budak perempuan, boleh. Karena budak perempuannya kan halal. Ammah. Jangan seperti yang disertasinya Dr. Muhammad Syahrul yang akhirnya dijadikan disertasi di salah satu dosen di UINSUKA, Universitas Islam Sunan Kalijogo Jogja. Akhirnya viral heboh yang menghalalkan milkul yamin yang kemarin sempat heboh itu. Nah, itu. Ternyata memang Dr. Muhammad Syahrul itu setelah saya teliti dari beberapa teman-teman yang ada yang alumni Mesir kemarin cerita ke saya, itu benar Ustaz, benar secara ilmiah, betul. Jadi prosedur ilmiahnya yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Syahrul, ulama Mesir ini memang betul, bilkul yamin dengan teori macam-macam secara prosedur ilmiahnya sudah betul. Cuma saya sampaikan kepadanya yang alumni Mesir, betul itu memang betul Ustaz. Tapi nggak punya adabnya nggak ada. Akhirnya, oh iya benar yang ngaku. Itu yang saya punya teman yang alumni Mesir. Jadi yang sampaikan gitu. Memang benar secara ilmiah, prosedur ilmiah sudah dilalui dan betul. Dan dia layak untuk mendapatkan gelar doktor. Tapi adabnya nggak ada. Makanya penting adab itu. Al-adab qabla al-ilm. Adab sebelum ilmu. Penting. Hanya berbicara ilmu aja. Nilainya adabnya nggak ada. Oke, teruskan. Wa bintan duna sab'a sinin, atau memandikan anak perempuannya sendiri yang belum sampai umur 7 tahun. Itu masih kecil ya? Boleh. Nah, kalau sudah umur 7 tahun, nah itu para ulama fikih cenderung tidak boleh. Yang namanya bapak, walaupun bapak EDW itu kan beda, ngapunten ya, melihat auratnya kan beda, perasaannya beda, dan itu dijaga oleh Islam, dijaga betul. Atau serahkan pada ibu-ibu wis beres, kecuali memang nggak ada yang mandikan, nah itu darurat. Wa anna lil mar'ati ayu ghassila zawjaha wa sayyidaha wa sabiyan duna sab'a sinin. Sama ya. Sebagaimana juga seorang perempuan boleh memandikan jenazah suaminya dan juga boleh memandikan jenazah tuannya. Baik itu juga boleh memandikan jenazah seorang bayi yang masih berumur kurang di bawah atau di bawah berapa? 7 tahun. Ini menurut Ibnu Al-Mughni dalam kitabnya Al-Mughni Ibnu Qudamah. Qala Ibnu Mundir. Nah, ini Ibnu Mundir. Ajma'a kullu man nakhfad anhu min alil ilm anna lil mar'a an ghassila saghir mutajarridan min ghairi mi'zarin wa tamassa auratahu wa tandur ilaiha li'anna auratahu la hukma laha bi khayatihi faqada ba'da wafatihi. Nah ini Pak yang para ulama memberikan kesimpulan ini. Ajma'a kullu man naqfad, jadi semua orang-orang yang menjaga termasuk orang-orang ahli ilmu, para ulama sepakat bahwasannya perempuan itu tidak boleh memandikan jenazah seorang perempuan bayi ya yang masih kecil min ghairi bi'rin, walaupun bayi itu tanpa pakaian, jadi cuma hanya secari kertas, secari kain gitu aja untuk menutup auratnya boleh. Wa tanduru ilaiha, dan dia boleh melihat auratnya, karena memang seorang ibu melihat jenazah anaknya yang masih kecil nggak ada masalah, apa-apa. Walaupun itu walaupun anaknya itu laki-laki. Sobi itu kan laki-laki.
La hukma laha fi hayatihi wa dzalika ba'da wafatihi. Karena tidak ada hukum lagi. Jadi dibeda-bedakan, Mbak, dibeda-bedakan. Kalau suami beda lagi. Beda, Pak. Suami beda lagi. Ini yang pertama ya. Yang kedua, hadis yang barusan kita bahas dari Asma binti Umaish. Ya dulu ala annal mil mar'a ayyughsila zawja. Boleh menunjukkan bahwasanya laki-laki suami boleh memandikan jenazah suami istrinya, begitu juga istrinya boleh memandikan jenazah